Perjalanan masih panjang, masih ada kesempatan untuk lolos Piala Dunia. Dan 2 laga melawan Jepang serta Arab sejatinya bisa jadi momentum untuk bangkit pasca hasil mengecewakan di bulan Oktober. Meskipun begitu, tentu semua sadar kalau pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia itu sangat gak gampang, walaupun kita main di kandang sendiri sekalipun. Nah, melihat sikon yang ada, jelas tim yang paling berharap Indonesia kalah adalah Bahrain, terutama saat melawan Jepang. Secara realistis, peluang Indonesia dianggap gak lebih dari 40%. Itulah kenapa sebisa mungkin Bahrain akan melakukan apapun untuk menang melawan di matchday kelima nanti. Namun seperti biasa, Bahrain ini diduga akan melakukan hal kotor untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan media sebesar ESPN pun juga merasa gak habis pikir dengan kelakuan negara yang bahkan luasnya gak lebih besar dari Jaksel itu. Sesuatu yang membuat publik berharap kalau RI1 bisa melobi ke FIFA untuk mengirim perwakilan mengawasi laga Bahrain versus China. Karena sudah pasti Bahrain akan mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi mereka di saat Indonesia dianggap calculated loss melawan Jepang. Grup C harus diakui memang menjadi grup yang paling seru. Nggak cuma seru, tapi grup ini juga sangat penuh akan drama dan plot twist. Mulai dari keberhasilan Bahrain mengalahkan Australia di kandang sendiri, lalu diikuti Indonesia yang sukses menahan imbang Arab dan Australia, tapi harus keok dari tim juara kunci China. Serta jangan lupakan pula pembalasan sadis Jepang ke Bahrain saat hinaan lagu kebangsaan plus sorotan laser dengan membombardir gawang Bahrain 5 gol tanpa balas. Intinya grup C ini sangat sulit diprediksi dan itu terbukti dengan gap poin yang tipis antara rank 2 sampai 6. Sehingga bagi setiap tim, peluang untuk lolos atau maju ke round 4 masih sangat terbuka. Ya, mungkin di grup ini yang jalannya mulus cuma Jepang karena dari 4 pertandingan mereka mampu 3 kali menang dan baru sekali imbang. Gak cuma itu, Jepang juga jadi tim yang jumlah kebobolannya paling sedikit, yaitu 1 gol, itu pun melalui gol bunuh diri. Untuk itulah, laga Indonesia melawan Jepang 15 November nanti akan jadi laga yang levelnya 2 kali lipat lebih sulit. Yap, khusus Indonesia, pertandingan melawan Jepang dirasa akan jadi titik kunci. Sebab jika berhasil minimal tahan imbang, maka kepercayaan diri untuk meraih 3 poin atas Arab di laga selanjutnya jelas akan naik. Namun, semisal amit-amit hasilnya kalah, kami rasa siapapun sepakat kalau beban tekanan yang ada jelas akan lebih berat. Terutama buat Coach Shin yang udah diwanti-wanti sama Pak Erik soal target harus lolos 4 besar tanpa tawar-menawar lagi. Nah, melihat sikon yang ada, jelas tim yang paling happy adalah Bahrain. Karena di match kelima nanti, mereka akan melawan China di kandang sendiri. Tentu saja Bahrain pun kelewat pede kalau Indonesia bakal dihajar Jepang. Maka dari itu, pertandingan melawan China dirasa akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperlebar jarak di papan klasemen. Yap, dari sinilah muncul anggapan kalau berbagai cara siap dilakukan oleh Bahrain, termasuk cara curang sekalipun untuk meraih 3 poin. Yang mana itu nggak akan jauh beda ketika mereka main melawan Australia, Jepang, dan Indonesia. Di laga versus Australia, jurus dramatisasi mereka nyatanya mampu membuat satu pemain Australia kepancing emosi sampai akhirnya melakukan pelanggaran yang berujung kartu merah. Lalu di akhir laga, Bahrain mampu mencetak gol yang membawa mereka menang. Kemudian di laga versus Jepang, Bahrain pun juga melakukan hal yang sama. Namun sebagai tuan rumah, supporter mereka juga nggak kalah liciknya. Mulai dari memprovokasi Jepang lewat hinaan lagu kebangsaan, sampai menyoroti mata pemain-pemain Jepang menggunakan laser. Walaupun akhirnya kalah 5-0, tapi apa yang dilakukan oleh supporter Bahrain ketika itu memang layak dikecam. Dan yang paling mencolok, sampai membuat situasi panas sampai detik ini, ya beragam kontroversi saat bersua Indonesia. Nah, atas dasar itu tadi, sekarang menarik dinantikan momen aneh apa yang terjadi dalam pertandingan Bahrain melawan China beberapa hari mendatang. Karena indikasi itu emang kelihatan banget sehingga membuat media sebesar ESPN pun ikutan gedek. Meskipun begitu, ESPN meyakini kalau Indonesia gak akan semudah itu goyah dan pasti bisa bangkit kembali, walaupun secara matematika
tim Garuda masih kalah kelas dibandingkan Jepang. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, tulis ESPN. Lebih lanjut, sebagai upaya antisipasi, tak sedikit publik yang akhirnya meminta RI1, yakni Presiden Prabowo, beserta Ketua PSSI Pak Erick Thohir untuk melobi FIFA agar mau mengawasi laga Bahrain versus China yang digelar sehari sebelum laga Indonesia melawan Jepang. Tujuannya jelas, agar Bahrain nggak bisa leluasa melakukan hal aneh-aneh, apalagi laga melawan China. Sorotannya nggak begitu besar seperti saat melawan Indonesia, yang bagaimanapun kini sedang jadi tim yang paling disorot di Asia. Di sisi lain, untuk pertandingan melawan Jepang sendiri, publik berharap kalau Coach Shin bisa menampilkan skuad terbaik yang dirasa benar-benar siap tempur. Karena dari sisi manapun, Indonesia memang kalah gitu loh sama Jepang. Bahkan jika kita lihat dari head to head, walah jomplang pol. Memang dari 16 kali pertemuan Indonesia mampu menang 5 kali dan imbang 2 kali, sedangkan sisanya kalah. Namun perlu dicatat, kemenangan yang didapat oleh Indonesia itu terjadi 43 tahun yang lalu. Dan semua tahu, kalau perkembangan sepak bola Jepang sekarang adalah yang paling maju di Asia, sedangkan Indonesia masih dalam tahap berkembang. Meskipun begitu, Jepang sendiri juga nggak mau sesumbar akan mudah mengalahkan Indonesia. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu media Jepang bernama Soccer Hyo. Ya, menurut media tersebut, ada baiknya Jepang tetap memasang mode siaga 1 karena Indonesia bagaimanapun sangat bisa menciptakan kejutan di saat mereka sama sekali tidak diunggulkan. Timnas Indonesia menempati posisi 130 dunia dan sempat diremehkan, kini justru mampu menunjukkan tekad yang tak disangka. Jadi berhati-hatilah menghadapi timnas Indonesia terkuat yang pernah mereka miliki, tulis media tersebut. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya nggak usah terpengaruh sama hal apapun di luar teknis. Fokus dan serius mempersiapkan diri untuk 2 laga super berat ini. Meskipun peluangnya kecil, tapi kami sangat yakin para pemain akan bertarung habis-habisan demi menjaga mimpi lolos Piala Dunia. Boleh-boleh aja dari sisi skill atau pengalaman internasional kita kalah. Namun soal fighting spirit, jelas para pemain nggak akan kalah. Untuk itu ayo Garuda, tunjukkan pada mereka artis sebuah kebangkitan yang hakiki. Hanya karena kalah 1 kali, bukan berarti peluang itu murni tertutup, kan gitu. So sekali lagi, tetap semangat dan sukses selalu. Forza Garuda! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.